Apa? Jokowi invasi Singapura seperti Putin invasi Ukraina. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk, jangan lupa untuk klik button subscribe. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Dan yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Jokowi invasi Singapura seperti Putin invasi Ukraina. Apa maksudnya guys? Jom kita semak dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ni. Lawan negara tetangga yang terlalu rese. Inilah jika Jokowi sekarang kuasai Singapura. Kalau hal itu tidak kita tegaskan secara berulang-ulang, kita menjadi lupa, kita menjadi tidak ingat. Saya hanya ingin mengingatkan saja, apalagi TNI, apalagi Polri, yang saya pandang sebagai perekat yang bisa mempersatukan. Dunia saat ini diterpa krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Perang Rusia-Ukraina semakin memperparah keadaan. Situasi geopolitik dunia secara umum penuh dengan ketidakpastian dan semakin memanas. Dalam menghadapi situasi tersebut, TNI Angkatan Udara sebagai bagian tidak terpisahkan dari Tentara Nasional Indonesia harus selalu beradaptasi dan bersiap dengan berbagai kemungkinan skenario. TNI Angkatan Udara harus selalu siap menjadi garda terdepan dalam menghadapi yang mengancam bangsa. Kuasai udara untuk melaksanakan kehendak nasional, karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern. Justru saya datang ke markas-markas di TNI, di Polri ini untuk memberikan rasa tentram bagi masyarakat, ketentraman bagi masyarakat, kepastian ketentraman bagi masyarakat. Karena pasukan semuanya pada posisi siap mengamankan negara, mengamankan bangsa. Jadi justru menentramkan, jangan dibalik-balik. Karena pasukan semuanya pada posisi siap mengamankan. Sahabat Bagi-Bagi, hubungan Singapura dan Indonesia memang memiliki pasang surut. Namun, ada sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana jika Jokowi kuasai Singapura? Nah, dalam video ini, Mimin akan menjawab akan seperti apa jika Jokowi kuasai Singapura sekarang. Kita ketularan kebesaran Singapura sebagai sebuah negara maju, atau justru Singapura yang malah menjadi seperti Indonesia? Mari kita bahas. Relasi Indonesia dengan Singapura memang dibatasi status beda penjajah. Singapura yang dulunya diberi nama Pulau Chung oleh orang-orang Tiongkok kuno dan juga dikenal dengan nama Tumasik, identik dengan penjajahan Inggris. Sedangkan Indonesia bergelut dalam penjajahan Belanda. Meskipun demikian, relasi dua negara ini telah berlangsung sangat lama, karena Singapura dulunya adalah wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Nah, setelah mengalami banyak dinamika, misalnya ketika wilayah ini dibakar oleh orang-orang Portugis di tahun 1613, Singapura kemudian mendapatkan bentuknya ketika Inggris mendarat di tahun 1819 di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Raffles membangun Singapura menjadi wilayah yang diperhitungkan. Namun, pasca Perang Dunia Kedua, otonomi yang diberikan oleh Inggris kepada Singapura tidak berjalan baik. Inggris abai pada kondisi Singapura yang kala itu banyak pemukiman kumuhnya, banyak warga kekurangan gizi,
dan lain sebagainya. Singapura akhirnya memutuskan bergabung dengan Federasi Malaysia pada 1963. Namun, karena ada kerusuhan etnis ditambah situasi politik karena Indonesia yang mengkonfrontasi Malaysia, kondisinya pada akhirnya memburuk. Parlemen Malaysia bersidang dan memutuskan mendepak Singapura dari Federasi Malaysia di tahun 1965. Peristiwa itu diumumkan oleh Perdana Menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew, dengan air mata karena merasa bingung bagaimana mengelola negara yang tak punya sumber daya alam. Namun, justru status satu-satunya negara yang merdeka bukan karena keinginan sendiri ini membuat Singapura mampu bangkit dan menjadi maju. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awalnya. Apa yang akan terjadi jika Singapura bergabung dengan Indonesia? Well, seandainya katakanlah ketimbang bergabung ke Federasi Malaysia, Singapura justru bergabung dengan Indonesia, maka nasib Singapura bisa saja akan jauh berbeda. Jika pengaruh Indonesia yang kuat terasa pada Singapura, maka besar kemungkinan wilayah tersebut tidak akan semaju sekarang. Ini terkecuali jika Indonesia memang fokus untuk membangun wilayah Singapura sebagai hubungan perdagangan internasional. Kemudian, dana-dana yang mengalir dari Indonesia ke Singapura pasti tidak akan terjadi. Ibu Menku Sri Mulyani di tahun 2016 pernah bilang bahwa ada 2.600 triliun rupiah uang milik orang Indonesia yang ada di Singapura yang menjadi target tax amnesty. Hal lain yang terjadi adalah kasus-kasus mafia migas di Indonesia tidak akan terjadi. Kita tahu ketika ramai isu mafia migas, banyak yang menunjuk ke Singapura. Bahkan perusahaan minyak Indonesia, Pertamina, bisa saja menjadi lebih besar dibandingkan Petronas milik Malaysia. Andai kata Singapura sebagai hubungan perdagangan dan pasokan minyak dikuasai Indonesia. Buat yang belum tahu, Singapura jadi pemasok produk minyak olahan terbesar ke Indonesia dengan 10,25 juta ton. Lalu, bagaimana kalau sebaliknya? Justru Singapura lah yang pengaruh-pengaruhnya terasa pada Indonesia. Singapura dikenal sebagai negara dengan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih. Kalau itu bisa ditularkan ke Indonesia, mungkin negara kita akan jadi lebih baik. Masyarakatnya menjadi tertib, tidak buang sampah sembarangan, tertib bayar pajak, tidak bonceng 3 kalau naik sepeda motor, dan lain sebagainya. Kemudian, dari sisi pertahanan, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan karena dari sisi pertahanan udara misalnya, Singapura sangat-sangat kuat. Negara ini punya sekitar 40 pesawat tempur F-15 SG Eagles, lalu ada 40 pesawat F-16D dan 20 pesawat F-16C. Kalau ditotal, jumlah jet tempur ini 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan milik Indonesia. Ini belum ditambah Airborne Warning and Control System atau AWACS, di mana Singapura punya 5 pesawat modifikasi Gulfstream 550 buatan Israel. Tapi kemungkinan itu sangat kecil untuk bisa jadi kenyataan. Pasalnya, walaupun Lee Kuan Yew adalah keturunan dari Indonesia, tapi tensi benturan politik yang terjadi di era Soekarno sangat kuat. Sahabat bagi-bagi, sulit membayangkan Indonesia bisa mencaplok Singapura tanpa adanya pertempuran yang bisa melibatkan negara seperti Inggris. Yang jelas, Singapura sudah membuktikan bahwa walaupun negara ini masih bergantung pada impor air, buah, listrik, dan lain sebagainya dari Malaysia, tapi posisi sebagai negara berdaulat yang maju secara ekonomi tidak perlu diragukan lagi. Mungkin kita perlu belajar bahwa selama kita punya pemimpin yang benar-benar bisa fokus membawa negara pada kemajuan seperti Lee Kuan Yew, bukan tidak mungkin Indonesia bisa maju seperti Singapura. Nah,
Lalu bagaimana menurut kalian jika Singapura bisa dikuasai Indonesia? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Jokowi invasi Singapura seperti Putin invasi Ukraina. Wow. Guys, sebenarnya kalau kita tengok tiada pun Indonesia mau invasi Singapura seperti mana Putin mau menginvasi Ukraina. Kalau kita tengok tiada pun guys, tiada niat Indonesia ataupun niat Jokowi mau invasi Singapura. Kalau kita tengok Singapura merupakan satu negara bukannya besar. Dia negara yang sedang-sedang besar. Kalau kita tengok pentadbiran, apa lagi, susun atur dan semua apa yang ada di Singapura itu memang sangat-sangat jauh beza berbanding dengan negara-negara yang lain. Dan belum pernah kita dengar Singapura tu mengalami masalah air, mengalami krisis tenaga elektrik ataupun mengalami masalah tenaga-tenaga yang lain. Dan ramai yang mengatakan bahawa Singapura tu kecil. That's why lah tiada mengalami krisis air ataupun tiada mengalami krisis elektrik. Dan mungkin ada cara Singapura untuk bagaimana untuk mereka untuk membuat persiapan ataupun persediaan penggunaan air ataupun tenaga elektrik dalam satu jangka masa yang panjang. Jadi kalau kita tengok secara general ya, Singapura akan berdiri dengan Singapura seperti apa yang ada sekarang. Indonesia tetap dengan Indonesia. Tiadalah sebenarnya Indonesia mau membuat invasi terhadap Singapura. Itu hanyalah, kalau kita tengok, hanyalah pertanyaan. Apakah yang akan terjadi sekiranya Indonesia bergabung dengan Singapura? Itu persoalan sebenarnya. Bukan ada niat mau mengambil Singapura untuk Indonesia, bukan. Dia just persoalan bagaimana jika Indonesia bergabung bersama dengan Singapura. Dan kalau kita tengok bagaimana guys? Bagaimana? Apa akan terjadi? Sebab kalau kita tengok Singapura dalam aspek pertahanan, di mana Singapura ini mempunyai teknologi ataupun alutsista yang jauh teknologi dia berbanding dengan Indonesia. Walaupun Singapura ini mempunyai kuantiti ataupun jumlah alutsista ataupun kapal-kapal perang sedikit ataupun hanya beberapa unit jika dibandingkan dengan Indonesia. Dan kalau kita buat perbandingan di dalam kekuatan militeri di ketenteraan di dunia, Indonesia bersama dengan Singapura, di mana Indonesia ini jauh sekali meninggalkan Singapura. Itu dalam aspek kekuatan ketenteraan dunia. Walaupun Singapura ini mempunyai alutsista yang berteknologi tinggi. Boleh dikatakan dalam ASEAN ini Singapura masih lagi boleh dikatakan mempunyai alutsista yang berteknologi tinggi berbanding dengan negara-negara ASEAN yang lain. Dan dalam aspek ekonomi, Singapura merupakan salah sebuah negara yang menggunakan mata wang dolar. Jadi ekonomi Singapura daripada dulu sampailah sekarang kita dapat nampak peningkatan yang begitu drastik. Dan pembangunan di Singapura pun memang sangat-sangat cepat naik dan memang segala kalau kita tengok dari A sampai Z memang komplit guys. Tapi apa yang boleh dikatakan di sini, kita doakan semoga hubungan baik di antara Indonesia bersama dengan Singapura agar terjalin dalam semua aspek, dalam ekonomi, pertahanan dan juga aspek-aspek yang lain. Kalau kita tengok hubungan Indonesia bersama dengan Singapura ini, walaupun ada pasang surut, dia biasalah. Hubungan pasang surut di antara negara-negara itu merupakan perkara biasa. Dan banyak jalinan kerjasama diteruskan daripada dulu sampailah pada masa kini. Walaupun ada pihak-pihak ketiga yang ingin memecah belahkan hubungan baik sesama negara-negara di ASEAN itu, tapi itu biasa guys, perkara-perkara yang biasa normally berlaku. Ada sahaja netizen ataupun ada sahaja influencer di luar sana yang ingin memecah belahkan hubungan baik di antara negara-negara di ASEAN. Sebenarnya kalau kita tengok dalaman hubungan di ASEAN ini tiada pun ada masalah. Cuma adalah sebilangan yang ingin menggempar-gempurkan, yang menyatakan bahawa negara ini mempunyai masalah besar bersama dengan negara itu. Tapi itu just kabar angin yang kita tidak boleh percaya secara langsung kesahihan mengenai berita tu guys. Jadi guys, apakah pendapat kalian mengenai kerjasama di antara hubungan Singapura bersama dengan Indonesia guys?
Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.